ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN. Sekarang dan saya tanya, teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era STY? Nggak ada, pragmatis gitu. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. Salam One Corner, jumpa lagi bersama gue Faisal Kreb di acara podcast One Corner. Podcast sepak bola yang selalu menyajikan isu-isu menarik dan informasi terupdate terkait sepak bola nasional. Dan kali ini tema kita akan membahas masih seputar timnas. Gimana timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia yang akan berlangsung 15 April hingga 3 Mei mendatang. Dan untuk membahas ini secara detail dan mendalam tentunya gue nggak sendiri karena gue sudah ditemani oleh pengamat sepak bola yang sudah tidak asing lagi. Siapa lagi kalau bukan Bung Tommy Welly yang kita akrab, kita sapa Bung Toel. Selamat datang Bung Toel. Siap, Kreb. Dan satu lagi, ini teman saya juga, pengamat sepak bola yang juga sutradara beken nih, Bung Andi Bahtiari Zub. Selamat datang. Bung Ucup. Kakak kelas gue kuliah dulu. Kenapa bawa-bawa itu, Cup? Biar kata lu tuan. Betul, Bung Ucup, gimana nih? Timnas Indonesia U23 akan berlaga di Piala Asia. Sejauh ini bagaimana persiapan dan peluang mereka di Piala Asia nanti? Apalagi 8 besar katanya targetnya. Gimana Bung Toel coba? Sebetulnya sih di Maret ada lanjutan kualifikasi ya, Kreb ya. Kok orang pada lompat ke Piala Asia U23 ya? Kenapa? Karena itu dijadikan evaluasi gitu kan. Iya. Jadi menurut saya sih PSSI agak kelolosan tuh. Kelolosan dalam hal rangkaian perjalanan timnas. Karena kalau bicara kualifikasi Piala Dunia sebetulnya event paling ultimate di bola ya Piala Dunia kan. Yeah. Termasuk kualifikasinya. Cuman ternyata itu tidak jadi bahan evaluasi buat STY. Makanya Kreb nanyanya langsung. U23. U23 karena itu Padahal bagian dari Maret target ada, kan. kan? Enggak, Target karena kalau STY. di Indonesia dari 17 sampai yang senior namanya timnas. Ya kan begitu. Sebenarnya kayak itu nih, ini kan kita udah ngajakin BT nih, Bung Toel kesini. Kan spesialis ngomongin timnas. Khusus. Habis gitu kan menganggap, ya orang bilang kan STY hater. Soalnya udah tahu tuh, udah terkenal. Ini aja ada ancaman di celah-celah nih di bawah nih komen-komennya. Ini dia nih orang-orang penuh dosa. Nah kalau lu menurut lu gimana Jup? Gue malah penasaran sebenarnya ukuran suksesnya STY itu apa sih harusnya timnas? Kan gagal menurut Hasil lah, BT. Sup. Kan simple aja sebetulnya. Nah, maksudnya hasilnya kayak apa? Ini kan 16 Ya besar kalau orang bilang belum misalnya target-target yang dijabarkan oleh PSSI nggak sampai kan sebetulnya gagal. Iya. Maksudnya berjenjang ya dari level yang Asia Tenggara segala macam. Cuma jangan dipelesetkan jadi gini. Oh fokusnya kita jangan AFF. Lo memang nggak fokus. Bukan fokus kita atau tujuan utama kita situ bukan. Tetapi kan itu adalah target-target yang harus dicapai. Stepping stone-nya. Tapi kalau parameternya target berarti kemarin 16 besar sesuai Nah iya, target. 16 besar itu belum pernah loh kita. Iya, 16 besarnya masuk. Cuman menurut saya sih apakah di breakdown nggak 16 besarnya gitu loh. Sesuai nggak dengan skenarionya STY misalnya yang draw lawan Irak lalu menang lawan Vietnam. Kan kenyataannya lawan Iraknya kan kalah. Jadi sebetulnya lolos 16 besarnya kan faktor di sundul Kirgistan. Nah bahwa PSSI pun pasti nggak akan ngeles karena memang itu adalah kesepakatan yang sudah masuk dalam perpanjangan kontrak 6 bulan hingga Juni itu bahwa 16 besar. Hanya evaluasi menurut saya catatan harus terus ada. Exco PSSI ketua umum itu harus ada footnote-nya gitu kan. Oke 16 besar tercapai catatannya ini kan begitu. Nah ini STY sekarang tim bakal kualifikasi bulan depan ya? Ya. Maret. Kita sampai skip nih. Tadi Krep aja sampai lupa nanya tuh yang Iya kan 21 kan lawan Vietnam di lawan sini Vietnam, GBK. di sini. Itu kan 26 di mungkin sana. akan dengan materi yang sama kan sama yang kemarin. Yes. U23 kan bisa enggak? Nah, gimana tuh kira-kira? Materinya. Materinya ya kan udah ada ancaman bahwa pemain-pemain yang ada di Eropa atau di luar negeri
belum tentu bisa berangkat memperkuat tim. Tapi kan STI udah terucap kan bahwa targetnya adalah 8 besar. Bahkan sebetulnya Dengan syarat loh. iya sebetulnya dia Dengan syarat berani semua bilang yang dia 4 mau besar ada. loh. Dia berani bilang 4 besar loh sebetulnya. Oh dia udah janji 4 besar? Iya, dalam pembicaraan dengan Exco ya, dengan ketua umum sempat bilang 4 besar gitu loh. Walaupun akhirnya ditetapkan oleh ketua umum 8 besar aja gitu loh. Tapi kan sekarang naga-naganya dia pakai apa namanya? Catatan kaki kan dengan syarat gitu kan. Yang Ada syaratnya. Yang pemain-pemain yang saat ini di luar negeri harus tampil. Sementara persoalan adalah itu bukan FIFA Matchday, bukan agenda FIFA, sorry. Bukan agenda FIFA dan apakah klub-klub mau melepas nggak? Karena kemarin kan LIB juga sudah mengumumkan kalau mereka menunda kompetisi demi itu, ini akan terjadi kerugian atau jadwal yang berantakan gitu loh. Tapi kalau lihat peta kekuatannya, ya. Kalau peta di grup kekuatan A kan tuh ada gampang Qatar, Jordan, Qatar Australia. tuan rumah, Jordania yang sekarang juga menggeliat kan begitu. Lalu ada Australia ya bukan grup yang gampang jelas. Tapi Vietnam pernah sampai final loh. U23 ya, U23. Finalis. 2018 ya. Pak Hang Seo. Ya. Tapi ini bukan Parang Seo ya. Jadi timnya Parang Seo apa STI nih? Apa? Lebih suka Parang Seo apa? Enggak, kalau saya nggak pada posisi suka apa nggak suka. Ngapain analisa bola pakai suka nggak suka ya? Nggak seru lah. Ini orang syaratnya sebetulnya kan lucunya begini. Ketika dia mensyaratkan bahwa harus ada itu, artinya kan sebetulnya senjata STY benar-benar soal naturalisasi. Jadi ketika dia bilang oke, targetnya 8 besar gitu misalnya. Asal syaratnya yang di luar negeri bisa main. Berarti benar-benar senjata STY itu naturalisasi sama tinggi badan. Ingat gak tinggi badan? Ya tinggi badan dia minta emang. Enggak yang Elkan Bagot itu jadi striker. Jadi buat saya sih tatanan itu. Nah, hal lainnya adalah berarti dia agak menurut saya sih mengecilkan kualitas pemain domestik, pemain lokal. Padahal apakah tugas seorang pelatih tim nasional harus memaksimalkan pemain domestik? Nggak jelas. Tapi dengan ngomong begitu, dia lolos 8 besar target asal pakai syarat. Buat saya itu artinya apa? Dia mengistimewakan naturalisasi, senjata dia andalan dia adalah naturalisasi. Kalau saya tambahin tadi tuh pakai plus tinggi badan, karena memang kebukti kan. Untuk jadi striker. Tapi di sisi lain artinya kalimat itu juga menunjukkan adalah rasa kurang percaya dia pada kemampuan pemain domestik. Tahun 88 kan Jack Charlton kan dapat timnas Irlandia tuh. Lalu Irlandia pertama kali lolos 88 Euro dong. Ya, Euro 88. Ya. Pertama kalinya kan Irlandia tampil bagus, ngalahin Inggris, ngalahin Italia, lalu lolos babak kedua kan. Itu kan program pertama dia 2 tahun sebelumnya mengumpulkan pemain keturunan Irlandia dimanapun, ya di Inggris sih, di UK lah terutama. Kan cara yang sama nih dipakai sebetulnya. Ngeliatnya gimana? Iya, naturalisasi sebagai sebuah strategi shortcut ya nggak apa-apa. Kan nanti ukurannya kan mereka berhak karena ada darah. Ya kita nggak memperdebatkan soal itu. Karena ujung-ujungnya siapapun kan boleh memperkuat timnas Indonesia sepanjang memenuhi aspek kualitas dong. Bahwa dia ada darah apa oke kan. Administrasinya terpenuhi. Tetapi aspek kualitasnya terpenuhi nggak? Berarti kan urusan pelatih. Nah ini sebetulnya. Sekarang STY minta mau cari lagi striker karena segala macam. Jadi pelatih tim nasional itu apa gitu loh pertanyaannya. Kan itu perdebatan sepak bolanya. Tapi Bung Toel Diskusi sepak bolanya itu. Bung Toel lihatnya dengan hadirnya para pemain naturalisasi itu, apakah target 8 besar itu cukup realistis? Target 8 besar itu cukup realistis? Harus dong. Harus 8 besar menurut saya sih. Harus berani. Gitu. Tapi apakah ada, maksudnya gini loh. Target 8 besar kan sudah dicanangkan. Nggak bisa dong dikoreksi kan. Ya. Sekarang dia harus siap mau dengan naturalisasi ataupun tidak dengan naturalisasi gitu loh. Ada atau tidak pemain itu harus siap dong dia. Karena tugas dia sebagai pelatih tim nasional kan juga harus memaksimalkan kualitas pemain domestik. Ada siapa? Misalnya di belakang Rizky Ridho, Ferrari, Rio Fahmi, Bagas Kava. Misalnya lalu gelandang Beckham Putra. Kan begitu. Ya, ada siapa lagi depan Sananta. Sananta ya kan? bisa di depan. Iya, Fajar Fatur Rahman, Hoki Caraka gitu.
Jadi seakan-akan pemain-pemain itu nggak dilirik, nggak disebutkan, nggak dianggap. Dia hanya menyebut itu tadi aja. Rafael Strijk, Ivar Jenner, Pratama, Marcelino kan, Elkan Bagot, Justin Hubner. Dia hanya menyebut 6 pemain bahkan itu. kalau diperhatiin kan ketika Australia ngabisin semua pergantian pemain. Indonesia kan enggak. Pemain yang liga Ini kita tuh makanya Piala Asia Piala Asia kemarin. Ya maksudnya kan kepercayaan itu mungkin dari situ juga kan bisa kelihatan. Piala Asia kemarin kan 26 bawa pemain. Ya. Saya lihat, saya catat 17 yang dia mainkan pemain. Jadi ada Sepanjang turnamen. Ada 9 yang jadi turis lah. Dari 17 itu kan begini dalam teori sepak bola. Sepak bola itu bukan 11 lawan 11 kan. Kalau pergantiannya 5 berarti 16 lawan 16. Karena pergantian itu dianggap sebagai bagian dari taktikal. Kemarin di Piala Asia menurut saya pergantiannya nggak mengubah situasi. Ya. Mau Witan masuk, mau ini masuk, nggak ada sama sekali perubahan. Jadi secara taktikal, kalau kita mau analisis, harusnya sih orang bola yang ngomong ya. Pelatih bola gitu yang ngomong. Cuma kan pelatih bola-bola kita kan takut diserang lokal pret gitu kan. Jadi nggak ada yang ngomong kan. Tapi saya mau, karena udah terlanjur apa Sup tadi dibilang STY hater ya. Kata hater iya. Saya cuma mau mengingatkan bahwa pergantian pemain itu tidak mengubah situasi pertandingan. Pergantian pemain yang dilakukan oleh STY termasuk Elkan Bagot karena alasannya apa itu? Tinggi badan udah kayak pelatih Tarkam zaman dulu Dulu zaman ya kalau zaman dulu saya main Tarkam atau Krep main Tarkam adalah pasti pelatih yang ngomong gitu. Ya. Yang tinggi ditaruh di depan kasih umpan lambung katanya. Kan terlalu sederhana gitu loh. Itu mungkin persis sama kayak kebanyakan komentator kita bilang memanfaatkan tinggi badan, pentingnya sama. Bung Toel, tapi kalau berkaca dari Piala Asia yang kemarin kan, Sintayong diberi target 16 besar dari 3 game itu kan seri lawan Irak, menang Vietnam, kalah lawan Australia. Nah kalau hitung-hitungannya nih lolos 8 besar. Nah hitung-hitungannya kalau Qatar, Australia, Jordan terakhir. Semua berat ya. Nah itu di mana tuh? Kalau mau ringan, hitung-hitungan poinnya dari mana tuh? Timor Leste. Ya minimal kan 2 kali menang atau menang dan draw itu 4 minimal poinnya ya. Itu pun masih lihat situasi karena kan ini juara dan runner up aja yang diambil. Iya. 8 besar kan. Jadi nggak gampang lah. Cuma persoalannya apapun kan dia pelatih tim nasional. Jangan excuse di depan dong. Kelihatan sekarang excuse di depannya adalah alasan dalih di depannya ada syarat itu. Di bold syarat, iya. Rafael Strijk, Hubner, Ivar Jenner. Tapi kita kan nggak bisa menafikan bahwa STY disebut nyatet sejarah. Itu sampai ada spanduknya gede kan? Iya. History maker dengan muka dia di tengah. Untung nggak ada nomornya 1, 2 atau 3 itu. Iya. Kalau nggak bahaya juga. Nah pertanyaannya kan dia disebut publik ya. Secara umum menyebut dia membawa sejarah 16 besar. Tapi kan tadi kita sempat omongin kan, tahun 2007 itu pesertanya udah 16. Iya. Artinya harusnya untuk menuju ke sana lebih kompetitif. Iya. Nah sebenarnya sejarah kayak apa sih yang dikasih STY? Ya sejarahnya 16 besar karena memang kalau patokannya adalah fase 16 besar belum pernah. Lolos babak 2. Lolos babak kedua dari grup. Tapi kalau hitung-hitungan sejarah misalnya Piala Asia kita pernah ikut 96 2000 itu putaran finalnya 12. Berarti saat kita menuju putaran final 96 di Kuwait atau 2000 itu di mana itu di Lebanon kalau nggak salah. Berarti kita udah 12 besar kan secara jumlah peserta finalis gitu loh. 2004 baru itu jadi 16 tuh. 2004 sampai 2015 tuh jadi 16 putaran finalnya. Bahwa 16 besarnya lewat grup itu adalah sejarah iya. Cuma makanya kalau orang bola atau PSSI atau Exco apakah cuma hanya lihat 16 besarnya atau dia harus lebih detail. Nah, sebetulnya poin kritis saya itu kan itu juga untuk membangun kekompleksitasan cara berpikir Exco gitu loh. Kan Sinteyong seolah-olah kan nggak ada apa ya, nggak ada yang jadi partner untuk ngukur dia punya pemikiran atau apapun. Contoh naturalisasi, kan yang menentukan kualitas Sinteyong kan. Memang dia dewa gitu. Pilihan dia itu paling benar gitu. Harusnya scout kita kan? Maksudnya ya harus ada semacam tim partner lah. untuk discuss lah ya. Gitu iya. Yang misalnya Krep sebagai Sinteyong dia milih pemain naturalisasi, prinsipnya kan dia milih berdasarkan kualitas. Tapi apakah 100% kualitas yang dipilih Krep itu akan sesuatu yang 100% objektif? Kan ada yang namanya selera pelatih.
Netizen bilang gitu loh. Selera pelatih. Kan di bawah komen-komennya STY hater nih kan ada. Bukan selera pelatih aja, ada gerbong pelatih juga ada. Oh gitu ya. Gerbong pelatih kan gitu kan ya. Iya. Pemain favorit. Pemain favorit ada. Ini pertama kali nggak sih publik terbelah dua Ya, menurut saya sih atmosfernya yang jelek. sangat besar gitu. Buat sepak bola nasional jelek. Ini sesuatu yang buruk lah buat sepak bola nasional. Pro kontra itu menjadi sangat tajam. Dikotomi itu sangat tajam. Ya beberapa orang bahkan ada yang menyalahkan sebutan local pride pertama kali. Local pride pertama kali itu digaungkan lalu kemudian jadi membuat dikotomi antara orang yang lahir di sini dengan yang lahir di mana-mana. Tapi kan hari ini kan sebetulnya bukan itu. Pro dan kontra dengan STY ini sendiri kan? Iya. Makanya Dulu ini kan nggak kayak gini nih situasinya. sesuatu yang menurut saya sih nggak alamiah ini ya. Ada sebuah agenda, ada sebuah setting, ada sebuah desain sehingga STY sedemikian jadi dewa itu nggak boleh disentuh. Kan seolah-olah kita nggak boleh tuh mengkritisi itu nggak boleh kan? Ya. Langsung diserang. Mungkin harusnya muji-muji gitu kan, menyanjung-nyanjung gitu loh. Mungkin karena kalau keinginannya apa? Viewer kita banyak atau apapun lah, atau kita tidak dibenci orang gitu kan. Menurut saya sih ini iklimnya nggak sehat. Iklimnya nggak sehat. Iklim yang buruk buat sepak bola kita. STY mungkin nggak ngomong local pride. STY mungkin nggak ngomong itu. Tapi saya mau ingatkan, dia di media Korea bilang seperti ini. Bahwa kita butuh pemain naturalisasi untuk level Asia. Pemain naturalisasi itu menutupi kelemahan pemain lokal. Kelemahan pemain lokal itu adalah mental bertandingnya. Selalu takut kalah duluan gitu kan. Dan kelemahan itu ditutupi oleh naturalisasi. Jadi omongan itu membelah, mendikotomi pemain gitu loh. Pada kenyataannya tetap kalah juga, ya kan? Pada kenyataannya gitu. Nah berarti kan ujian STY ini tinggal di U23 besok nih kan, seandainya. Masih ada Piala Dunia. Iya, gagal gitu. Walaupun gimana? Saya sebetulnya itu tadi menurut saya PSSI ini kelolosan nih Exco PSSI lupa yang namanya kualifikasi Piala Dunia. PPD. Padahal dari segi event itu paling ultimate. Iya. Piala Dunia paling tinggi, nggak ada lawan lagi, termasuk kualifikasinya. Tapi ternyata yang jadi poin reviewnya, poin evaluasinya nanti pas U23. Iya. Nah jadi kalau Bung Toel gimana tuh kalau misalnya tidak sesuai target, apakah perlu masih dipertimbangkan lagi Kalau atau? Bung Toel, Iya. sekarang pun kalau saya ketemu PSSI saya berhentikan. Kalau buat saya. Ramai deh ini. Tapi kan kalau ketua umum PSSI Erick Thohir ini kan fair gitu kan. Dia bilang saya profesional gitu kan. Saya selesaikan yang kontrak yang sudah disepakati sampai Juni kan begitu. Cuma kan yang kemarin itu kan ngaco, makanya menurut saya baru kalah baru menang dari Vietnam 1-0, keesokan harinya langsung media bahkan ada yang menyampaikan video terbuka minta perpanjangan kontrak. Kan nggak masuk akal itu. Ya nggak, tapi kan kalau Tapi bilang untungnya Nih, kalau kita ngomong hitung-hitungan nih, kemarin kan targetnya STY seri lawan Irak, kalah sama 4 poin lah, 4 gitulah. poin. Ya 4 poin itu. Nah, sekarang kan akan ketemu Irak nih. Dia Ketemu Irak. akan ketemu Irak. Oh, iya, PPD. Pada Piala Dunia kan? PPD. Iya. Akan ketemu Irak. Artinya dia punya target seri atau menang bahkan Iya, kan di sini. iya. Lalu kemudian kan seperti biasa mengandalkan dukungan penonton. Iya. Penonton nggak ikut main tuh. Nah lalu kemudian lawan Vietnam Ya. punya modal STY. Cuma STY pertama kali setelah bertahun-tahun bisa ngalahin. Artinya Setelah Vietnamnya bukan Pak Hang Seo. artinya kan ada hitung-hitungan bisa ngalahin mereka 2 kali. Lalu Filipina, kalau Filipina entah ya hitungannya seperti apa. Nah sebetulnya peluang kita ada nggak sih Piala dengan Dunia. STY Piala Dunia? Berat sih menurutku. Tetap Karena berat dia harus sapu kemenangan di kandang kan. Iya. Dia harus sapu kemenangan di kandang 3 kali. Ada 3 ya, Lawan ada 3 match Vietnam, kandang. Irak sama Filipina. Menurutku sih bisa miss nih. Contoh Irak. Irak waktu di Basra 16 November kita kalah 1-5. Possession kita 3-3, Irak 6-7. November, 16 November. Piala Asia 15 Januari, ada 2 bulan. Memang dari skor kita berkurang kalahnya 1-5. Tapi possessionnya sama loh, 3-3, 6-7. Pertanyaannya, 2 bulan, ini kalau orang bola kan begitu nih. Saya juga diajari sama pelatih, cuma pelatih nggak mau ngomong langsung. Karena itu tadi dibilang lokal pret. Jadi oke, diskusinya sama saya ngomong nih sekarang. Dalam kurun waktu 2 bulan, November ke Januari, apa yang dikerjakan oleh STY? Tetap loh 3-3, 6-7, parkir bus. Dan kalau nggak salah pertandingan pertama Irak udah ada pemain baru kan?
Pemain naturalisasi baru kalau nggak salah udah ada kan. Strike udah main kalau nggak salah. Strike udah kan. Iya udah main di. Yang berubah di Piala Asia cuma Justin Hubner aja. Iya sebenarnya. Tambahannya itu. Ivar. Tapi dari sisi statistik aspek-aspek bola sebetulnya nggak banyak yang berubah. Kecuali golnya aja yang lebih sedikit, cuma 3 gol. Gitu loh. Artinya bahkan berhadapan Nggak, artinya dengan kita Vietnam. mau kritis nggak lihat itu semua gitu. Kalau buat saya, kalau Exco itu harus kritis. Bahwa dia harus komplek mikirnya, harus jelimet, ya emang itu tugasnya Exco. Kalau nggak mau jelimet ya kayak kita, 16 besar. Komen gitu. Kita pun udah lama di bola. Benar. Kayak di luar lah begitu mikirnya. Tapi memang Exco tuh harus jelimet, harus komplek. Supaya apa? Ya kita nggak dibodoh-bodohin aja, intinya itu aja. Kan udah lama nih nonton bola. Dari tahun berapa kan? Iya, Kakak kelas kan, berarti tuaan. Nah bukan pertanyaannya adalah, ada banyak pelatih tim nasional di Indonesia. Iya. Kalau STI bukan pelatih yang sukses, siapa pelatih Indonesia tim nasional kita yang paling sukses? Yang pernah dilihat ya? Pernah dilihat? Iya, yang nggak pernah, yang macam siapa tuh Poganik mah nggak usah diomongin. Iya. Itu cuma katanya Poganik, doang. Gulfer nggak boleh diomongin. Yang katanya nggak usah kita omongin. Ya, Yang kita Berce tahu lah aja. kalau menurutku. Yang paling sukses. Asian Games. Ya, Berce sama Sinyo lah. Aliando. Ya, kalau yang kita lihat Tapi kan mereka nggak dapat gelar apa-apa juga. Bahwa medali Asian Games juga nggak didapat. 86 itu. keempat kan? Iya, nggak ada medali kan? Kan nomor 3. Nggak ada medali. Iya. Nggak, maksudnya kan sama nih. Sekarang juga lolos aja, nggak juara. AFF pun nggak Peringkat menang. oke kan? Keempat Asian Games. Belum pernah terulang lagi. Kedua nggak ada naturalisasi juga. Nggak banyak drama seperti sekarang. Om Berce juga almarhum nggak banyak pencitraan gitu kan. Pemain-pemain juga akhirnya muncul dari situ jadi juara SEA Games 87 tuh. Dari 86 tuh 87 menang, juara. ya, Iya. 87 juara. Robi Darwis kan, Ribut Waidi. Itu generasi dari 86 Berce tuh ke 86 ke 87. Sebelumnya kan Sinyo Aliando di 85 kan yang nyaris itu. Karakter lah ada menurutku sih. Karakternya. Bahkan dibandingkan tim 91, 2 orang ini lebih. Iya. Dibanding Polosin Ya, itu. betul. Dari sisi main kan ada karakternya, ada identitasnya. Contoh misalnya kalau kita bicara parkir bus kemarin di Piala Asia, ya mohon maaf 2009-2010 Benny Dolo, mendiang almarhum Om Cing, ya ketika lawan Asia yang lebih tinggi ya parkir bus. Cuma dia kan nggak didukung oleh naturalisasi, nggak didukung oleh fasilitas yang luar biasa. Jadi sebenarnya Seperti pemain lokal sekarang. pun kita pun bisa sebenarnya melakukan Ya hal kalau yang cuma sama. parkir bus. Parkir gitu bus. loh. Terus bedanya apa dengan 8 naturalisasi dan keturunan kan apa bedanya kan kita mau lihat itu. Kan nggak ada kalau menurut saya sih parkir bus mainnya. Kecuali yang lawan Australia lebih lepas tuh. Di babak pertama lawan Australia 16 besar menurut saya sih itu lebih lepas. Nggak parkir bus banget lah. Tapi kalau lawan Irak, lawan Jepang parkir bus itu. Jadi menurut Bung Tol, apakah pilihan pemain STI ini juga kurang berkualitas atau apa memang Dalam ya, hal memang pemain domestik ya. Menurut saya sih dalam pemain domestik STY nggak bisa mengelaborasi kualitas pemain kita. Dan itu kan bagian tugas dari pelatih tim nasional Ya, kan. dan ada sering perdebatan kan, yang secara statistik bagus di liga lokal kan nggak dipanggil. Ya, dipanggil lah kalau mau sebut nama satu, beberapa nama lain. Kalau mau nyebut kontroversi sebetulnya kan sejak September 2022 saya sudah mengkritisi itu. Jadi ada striker di Arema nggak pernah main cadangan, nggak bikin gol, tapi dipanggil tim nasional striker. Lalu kita kan bertanya atas dasar apa STY memanggil pemain timnas gitu kan? Umumnya kan by perform kan, by perform pemain itu di kompetisi kan. Nah ini pemain ini dipanggil berdasarkan apa gitu kan? Kan cadangan, nggak bikin gol, gitu. Tapi dia masuk skuad timnas. titipan gitu ada nggak sih? Ternyata dijawab karena dia sudah ikut beberapa kali TC kan gitu. Dia ngerti maunya STY. Oke kita pegang kan prinsipnya. Dia ngerti maunya STY, dia udah paham apa keinginan STY kan udah beberapa kali pelatnas gitu kan. Lalu uji coba berikutnya Maret 2023 lawan Burundi berarti. Burundi ya itu. Sebulan setelah KLB. Nah, lucunya sebuah kebetulan yang menarik nih, catat ya kalimatnya. Kebetulan yang menarik, pemain itu nggak dipanggil lagi. Karena apa? Karena wakil ketua umum PSSI waktu itu Iwan Budiantonya mundur kan. Jadi pemain ini yang kebetulan ternyata menantunya juga nggak dipanggil lagi sama STY gitu. Loh, kan kita nanya, itu pemain dipanggil berdasarkan apa? Kan katanya ini
ngerti kemauannya. Kalau itu berarti harus konsisten dong dipanggil terus, ini enggak. Nah kebetulan yang menariknya sebulan sebelum Maret itu memang mertuanya Wakil Ketua Umum Iwan Budianto mundur kan. Ternyata Maretnya udah gak dipanggil lagi. Sejak Maret itu udah gak dipanggil lagi tuh pemain. Gitu. Menarik juga ya cara masuk timnas kalau gitu. Banyak macamnya, banyak bahkan macamnya. di RST ya. Loh kita kan mempertanyakan. Tapi kan kadang publik kita benci gitu. Karena gak boleh, Bung Toel gak boleh ngomong gitu ya. Bung Toel harusnya apa? Muji-muji ya? Keren gitu. Nah nggak, kalau yang tadi Bung Toel bilang, kalau jadi gue sekarang, gue sih langsung gue pecat STY. Nah itu apa tuh perbedaannya? Karena kan di luar sana kan ternyata juga banyak juga yang bilang bahwasanya pemain timnas kita juga sudah menunjukkan permainan yang naik level lah, levelnya udah mulai naik kelas. Ya itu macam-macam kan lah, gitu. kalau menurut Tapi- saya harus dianalisis. Kadang ini juga bagian dari setting. Banyak omongan-omongan STY setelah Piala Asia itu munculnya dari media-media Korea Selatan. Coba perhatiin. Dia bicara soal kita ini sudah level Asia, media Korea Selatan. Jadi media kita tuh mengutip gitu loh. Bahwa pemain naturalisasi membuat timnas kita menakutkan, itu juga media Korea Selatan. Setelah level bukan AFF tapi Asia, media Korea Selatan juga. Iya. Terus yang habis lawan Australia itu dia media Korea Selatan bilang adalah wonder apa ya? Manusia ajaib lah gitu, pelatih ajaib gitu kan. Jadi kan aneh gitu loh. Lihat nggak gitu loh pergerakan medianya. Lihat nggak pergerakan sosmednya. Menurut saya sih nggak alamiah. Ini bukan sesuatu yang alamiah. Karena aneh kan. Iya, timnas yang kalah-kalahan pelatihnya disanjung sedemikian rupa. Kan aneh gitu loh. Dan yang kritis nggak boleh gitu loh. Yang kritis diserang. Dibilangnya pribadi gitu loh. Apa sirik atau apa. Bingung. Dan kalau kita ngomong Padahal statistik, gue udah dibilang tua sama lu ya. Masih sirik aja kan lucu gitu loh. Enggak sih. kan kalau kita kan bicara catatan sepak bola, pasti kan ada statistik, ada data. Jadi ST ini sebenarnya pelatih yang bagus gak sih? Soalnya kalau gue ngelihat kan, kita selalu membicarakan 2018 ngalahin Jerman. Tapi ngalahin Jerman itu kan proses 3 pertandingan. Dan di hari itu Korea Selatan udah gak lolos tuh babak kedua. Iya betul. Iya kan? Kalah sama Meksiko, sama Kalah Swedia. Meksiko sama Swedia. Dan kalau nggak salah pulang dia Dilemparin juga. Lemparin malah. Iya. Nah maksudnya pelatih seperti apa sih? CV-nya kayak gimana sih yang membuat waktu itu kita begitu kepincut, lalu mungkin bukan dia level dunia, memang level level kita aja yang kejauhan. Jadi memang dia butuh pemain yang di Maksudnya upscale proporsional aja sih Sub, saya pikir. Kan memang udah kejadian di kontrak, tapi ya koridornya profesional, proporsional aja, kita objektif gitu loh. Dia achieve target nggak gitu loh. Kalau nggak achieve target, menurut saya sih memang wajar direvisi. Bahwa kemarin Ketua Umum PSSI Erick Thohir memperpanjang 6 bulan karena situasinya transisi juga kan. Dia menerima posisi di bulan Februari. Iya. Ada sebuah situasi yang riskan karena ada event-event. Maka dengan kebijakan dia, kalau saya tangkap, dia hanya memperpanjang 6 bulan. Gitu. Karena kalau diganti juga nggak bijak juga. Iya waktu kemarin gitu. Pemain ini iya. Tapi kan evaluasi menurut saya harus jalan. Makanya saya bilang, Exco memang tugasnya untuk berpikir ngejelimet, detail, kompleks gitu loh. Karena tugasnya dia. Secara norma, statuta mengatakan adalah wewenang untuk menetapkan pelatih tim nasional atau mengganti tim nasional ya wewenang Exco. Cuma kan Exco ini harus di-feeding informasi. Misalnya oleh BTN, di-feeding insight lah. Jangan sekedar informasi, insight lah gitu, data apa segala macam untuk Exco ngambil keputusan. Dan sekarang pertanyaannya, BTN-nya udah bisa ngasih insight begitu nggak? Kalau menurut saya belum gitu loh. Nah makanya kan repot kalau ini menjadi hanya beban seorang Erick Thohir gitu loh. Sementara Exco yang lain sudah menyerahkan terserah katanya. Ini juga kurang benar gitu. Walaupun kalau kita cermat, kalau kita baca misalnya yang sudah komentar soal pelatih adalah misalnya Zainuddin Amali, Wakil Ketua Umum. Dia waktu ngomentari yang nggak ngerti soal taktikal Elkan Bagor. Ya. Arya Sindulingga juga udah pecah di mulut kan. Jadi kita harus bisa baca sebetulnya. Kan Exco udah begitu gitu loh. Nggak, mungkin nih insight-nya lewat podcast ini. Mungkin siapa Winning 11 versinya Bung Toel. Kira-kira Winning 11 apa tuh? Winning 11 mah game. Best Timnas. 11. Timnas yang era Iya. kapan? Best 11 kita. Iya dong. Era sekarang. kapan? Yang sekarang. Yang sekarang? Iya. Yang sekarang sih, yang pemain sekarang. Iya. Nah yang ada dari stok yang ada kali ya. Pemain kita Iya. itu the Siapa best-nya kalau versinya Bung Toel?
Kan bisa aja beda. Siapa tahu strikernya tahu-tahu Lili Pali gitu kan. Nah, Siapa maksudnya tahu kan, itu. siapa ya tahu kan? juga bisa dicontek juga kan. Insight-nya kan dari sini. Enggak lah, kalau saya sih kritiknya begini, apakah cara tactical STY itu cocok sama filosofi sama kultur sepak bola kita? Tapi itu kan ada hubungannya dengan kerja BTN Sekarang dan saya tanya, kultur teknik. ada identitas nggak pemainan timnas kita era STY? Nggak ada, pragmatis gitu loh. Tapi saya bingungnya, ada katanya media bilang ini kayak tiki taka katanya. STY main itu, serius, gue disodori. Media bilang tiki taka katanya. Yang position football kan kayak begitu, passing-passing cepet, bukan tiki taka juga lah. Enggak, jadi winning timnya siapa dulu dong tuh? Hernando Ari, Kiper. iya, Nah. Rizky Ridho, Jordi Amat. Apa nih 442? Hah? Ini ya polanya apa? 442? Enggak, Ini winning timnya versi Bung 3-4-3. Toel. 3-4-3. 3-4-3. Iya. Belakang Jordi Amat, Rizky Ridho. Kirinya siapa ya? Justin Hubner lah. Justin atau Elkan Bagot lah. Yang kiri yang saya bingung. Pratama, buat saya sih ini semuanya masing-masing punya kelebihan nih. Pratama, Shane atau Edo Febriansyah. Iya, Edo Febriansyah. Edo Febriansyah. Pratama nggak main di Liga Jepang, mainnya dikit. Ini yang disebut favoritism. Jadi udah favorit banget lah STY ini. Egy Witan lagi mainnya macet di kompetisi pun ya dipanggil aja terus gitu loh. Jadi pergantian pun Witan gitu kan, nggak mengubah situasi juga. Iya. Nggak mengubah situasi. Jadi STY ini menurut saya sih apa ya, nggak memberikan sebuah karakter identitas yang Tapi itu pas Dan gitu kadang sama- setiap match itu selalu berubah gitu kan penuh. Iya makanya dia pragmatis. Tapi Dia persoalannya pragmatis. bisa mendasar nggak sih? Maksudnya kan ini pasti harus ada komunikasi BTN sama direktur teknik. Lalu kemudian kayak kita ngomongin Jerman lah. Jerman punya kurikulum dari SSB bawah main di pola 352 gitu misalnya. Nah Indonesia kan nggak gitu tuh. Kan Dan kita sempat juga nggak punya tahu nih. Villanesia kan, yang dibantu oleh Luis Mia juga. Tapi kan ketika STY jadi head coach itu nggak nyambung. Ya. Gitu loh, nggak nyambung. Oke lah STY punya prinsipal sendiri dalam membangun tim, tapi kan dia juga harus paham gitu loh, karakter sepak bola sebuah negaranya kan harus paham. Maka pertanyaan besar yang sebetulnya adalah apakah model STY ini cocok sama kita? Maka itu yang harus muncul di benak para exco pengambil keputusan. Dalam mereview ini, jangan semata-mata soal 16 besar. Jadi terlalu kasar gitu ukuran-ukurannya. Atau mungkin posisi pelatih kepala timnas lebih cocok misalnya STY taruh di direktur teknik untuk mengembangkan. Orang bilang kan STY Bagaimana dia direktur teknik cocok komunikasi aja nggak bisa ke pelatih-pelatih dan klub? karena dia pede semua pemain kita nonton Nggak, dia drakor. di Menara Gading, ya kan, terlalu angkuh. Kan nonton drakor sih. Direktur teknik itu harus berkomunikasi dengan para pelatih, dengan semua stakeholder sepak bola. Karena kerja dia future untuk masa depan, untuk 5-10 tahun ke depan sepak bola negeri itu. Dia menyiapkan fondasi, dia set up youth competition, dia coaching, dia nangani kepelatihan juga, edukasi kepelatihan dan sebagainya. Itu direktur teknik. Publik percaya loh kalau dia menyiapkan landasan ke depan kan timnas kita 5 tahun lagi karena mainnya muda-muda. Memang harus STY terus yang pegang gitu. Kalau bukan STY bahwa pemain kita yang sekarang ada jadi jelek, belum tentu loh. Iya kan? Belum tentu. Belum tentu loh. Makanya saya lihat ini sesuatu yang nggak alamiah lah. Nggak alamiah lah. Situasi sekarang gitu, terutama di sosial media terpecah belah pro dan kontra STY, atau dibilang tadi STY hater dan segala hater. Harusnya Terus ada STY lover dong. Ada STY lover. Gitu ya. Mau hampir nyebut nama nih. Siapa STY lover? Cuma kan sebetulnya makanya harus ngelihat di situ ada fase 4 tahun sudah diberikan. Exco berpikir lebih detail. Apakah model STY ini cocok buat karakter, buat cara bermain kita? Ataukah yang kalau ukurannya Asia cara seperti Jepang yang lebih cocok sama kita? Pegang bola, love the ball gitu kan. Kita juga selalu punya winger-winger yang bagus gitu. Dribblernya bagus, dribblingnya bagus. Ya kalau kita sejarah lah, bukan kita mau hidup di masa lalu, bukan. Kan pemain-pemain kita jago-jago tuh kalau bicara sejarah. Love the ball gitu loh. Iya kan? Mereka punya kemampuan pegang bola gitu. Lo kok sekarang kayaknya retreat ke bawah, rebut bola.
sporadis, lari gitu nyerang. Yang disukai yang petarung gitu yang tabrak tubruk gerasa gerusu gitu kan. Sekarang penjelasan Rafael Strike lebih bagus dari Sananta pun kan belum ada menurut saya sih. Ada yang bilang dia kalau nggak salah menurut STD deh, bentuk striker modern yang mampu bertahan dengan cepat dan nggak cuma diam di depan, dan kebanyakan striker kita nggak cepat balik ke belakang. Artinya pragmatis kan? Pragmatis kan? Dia butuh yang kayak gitu. Lini depan juga kan jadi PR juga tuh di Piala Asia kemarin kan. Nah kalau di U23 nanti barisan depan gitu bomber untuk mencetak gol kita kan Strike dan Sananta tetap, iya kan? Ya Sananta kan, yang menurut saya sih leading sektor atau leading di lini itu Sananta lah. Walaupun ada hoki ya, ada Fajar Fatur Rahman gitu loh. Nah sekarang pertanyaannya yang nggak pernah juga keungkap karena sangat alergi kan untuk mengkritisi atau mencoba cermat. Banyak pemain datang ke TC, tapi kemudian balik dalam kondisi cedera. Apa yang terjadi misalnya gitu? Kan nggak ada tuh yang ngamati. Harusnya direktur teknik itu bisa ngasih insight kepada para exco. Karena salah satu tugas direktur teknik juga adalah memperhatikan program latihan dari pelatih tim nasional. Mungkin tidak connect antara head coach tim nasional dengan direktur teknik, tapi karena dengan kapasitasnya dia bisa nilai programnya apa gitu loh. Nah sekarang contoh waktu lawan Libya kalah 0-4 kan, yang uji coba pertama. Alasan di medianya apa? Karena baru latihan taktik sehari. Selama ini TC latihannya fisik terus gitu loh. Berarti kan kita nggak salah dong kalau nangkep asumsi bahwa STY ini memprioritaskan soal fisikal gitu loh. Fisik aja terus. Lalu yang kejadian terhadap Sananta, kata pelatih Persis, dikirim ke tim nasional sehat, balik ke klub cedera. Jadi pertanyaannya apa yang terjadi di tim nasional gitu loh. Nah itu kan nggak pernah terungkap. Orang bola ada ngomong di belakang bla 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 bla, tapi di belakang gitu loh, dalam ruang-ruang gelap, karena kalau dia ngomong takut diserang lagi, lokal pride lagi. Gitu loh. apa terlalu keras kali latihan di timnasnya kan gitu. Nah makanya itu yang saya bilang itu dan perlu itu sesuai dengan filosofinya si STY kali ya. Direktur teknik kita nggak ada yang ngamati gitu, nggak memberi insight kepada exco, kepada ketua umum. Jadi kalau semata-mata 16 besar mau disundul Kirgistan kayak mau apa, ya udah ini digede-gedein kan history maker. Posisi ketua umum menurut saya sih jadi terpojok. Dia tidak dalam posisi exco yang bisa membedah secara detail. Oke, 16 besar tercapai, tapi apakah ininya breakdown-nya itu benar apa enggak gitu kan? Andaikan nih STY mampu membuktikan omongan dia 4 besar U23, artinya peluang dia untuk diperpanjang kontraknya kan tinggi tuh. Iya. Hal pertama dia lakukan apa sih? Hal pertama yang dia harus lakukan selain minta pemain naturalisasi lagi ya. Hal yang harus dilakukan kalau menurut BT apa? BT, Bung Towel apa? Ya itu tadi, dia pelatih tim nasional, dia harus membangun kualitas pemain kita. Jangan contoh gini, waktu lawan Australia itu 7 pemain naturalisasi dan keturunan. 2 pemain kita yang main di luar. Yang pemain Liga 1-nya kan cuma 2. Hernando Arya Rizky Ridho kalau nggak salah. Terus dia bilang habis pertandingan lawan Australia, ditanya kan sama wartawan, apa yang mau disampaikan kepada para pengkritik? Liganya diperbaiki gitu. Loh sebetulnya kan nggak perlu mulut dia, nggak perlu pakai mulut STY. Kita semua udah tahu. Yang dibayar begitu mahal untuk ngomong itu. Kita nggak dibayar mahal. Tahu kita. Makrab nggak dibayar mahal. Udah tahu dari dulu mengkritisi soal liga, soal wasit, soal apalah jadwal segala macam ya. Jadi nggak perlu itu. Jadi paralel aja itu sih memang tugasnya federasi lagi beresin gitu loh. Cuma kenapa dia gunakan alasan itu untuk excuse dia gitu loh. Padahal kalau dari komposisi pun itu tadi cuma 2 yang dia pakai di starting line up itu. Dan yang masuk pun itu aja lagi kan. Iya, gitu loh. Jadi buat saya sih ini kebanyakan dalih, kebanyakan pencitraan gitu loh. Aneh aja ininya suasana yang munculnya aneh gitu loh. Nggak sesuatu yang alamiah termasuk di media massanya. Kekritisan media massa lagi kayak orang zaman dulu banget ya. Kuliah di mana sih dulu? Bahasa Inggrisnya masih ada kok, mass media. Mas media. Aduh.
Jadi nggak nature-nya juga nggak ada, saya lihat. Check and balance-nya nggak ada gitu loh. Jadi yang kasihan ya menurut saya sih di posisi ini ya ujung-ujungnya exco. Lebih spesifiknya ketua umum. Kalau hanya sekedar menetapkan target-target itu, harusnya bisa di breakdown. Untuk breakdown dia butuh insight dari orang-orang yang kompeten. Gitu. Tapi orang kompetennya direktur teknik. Kalau buat saya kan Indra Safri bukan direktur teknik karena dia pelatih timnas U20. Yeah. Walaupun kalau dia ikut conference seminar di FIFA atau AFC dia yang hadir kan. Dia yang publish gitu loh di Instagram atau di mana. Tapi kerja direktur tekniknya kan belum dikerjain. Jadi sebetulnya posisi itu masih bolong. Makanya ada isu, ada pembicaraan itu penting. Supaya bisa kasih insight itu kepada exco dalam memberikan sebuah evaluasi. Kalau enggak sangat rough lah, sangat kasar lah. 16 besar terpenuhi gitu. Lu mau disundul Kyrgyzstan mau apapun ya enggak mau. Pokoknya malam itu tidur kan udah. Udah tidur. Iya. Pemain-pemainnya yang masuk ke dalam karena gitu. Iya, dia udah nggak yakin timnya akan lolos. Kan ada videonya di gedor-gedor kamarnya, masuk ke dalam karena menang. Jadi emang di posisi udah nggak yakin akan lolos sebetulnya. Kelihatan, atau capek lah, jangan-jangan ntar para pencinta STY pasti bilang tidur. Dibilang banyak dosa, ini komen pasti udah ada. Ini dia nih orang-orang yang banyak dosa. Ya, Cup ya, jangan semua ke gue. Mungkin terakhir Bung Noel, harapannya terkait untuk timnas kita? Ya, baik itu yang tampil di PPD maupun yang di Piala Asia. Karena kalau soal pergantian dimanapun itu kan normal terjadi gitu loh. Nah, exco itu kan diberi kewenangan oleh stakeholder bola untuk mikirin gitu loh. Jadi dia atau exco PSSI atau sekarang kan exco-nya menyerahkan itu kepada ketua umum itu harus mikirkan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sepak bola. Kalau dia mengambil keputusan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan media sosial atau siapapun yang kita nggak bisa pertanggungjawabkan pengetahuan bolanya kan akan sangat fatal gitu loh. Akan sangat fatal gitu. Dengan segenap kemampuan, akses, hubungan internasionalnya punya banyak pilihan lah menurut saya sih Ketua Umum Erick Thohir terhadap pelatih gitu. Cuma sekarang dia menurut saya sih wise aja, manner aja dengan segala polemik yang terjadi kan dia bilang ya kita kan udah bersepakat. Jadi yang kemarin digembar-gemborkan perpanjangan sebetulnya nggak sampai tuh, nggak sampai tujuan tuh goal mereka. Belum terjadi apa-apa kan? Men-setting situasi. Belum terjadi apa-apa kan? Iya. Memang itu sih sudah ada kan di akhir tahun kemarin. Ini andaikan nih misalnya, nih ada 8 pemain baru keturunan Indonesia yang udah di atas kertas tuh ada Cyrus, ada Jay, ada Tom, Ragnar, mungkin ada 15 lah ke depan ya dalam 3 bulan ke depan. Andaikan, kan ini semua permintaan Sintayong kan, permintaan STY kan. Andaikan STY nggak ngelatih lagi, kemungkinan mereka nggak dipanggil, ada nggak? Atau seperti apa tim itu? Mungkin aja kan. Walaupun sebetulnya kalau pemain bagus, itu pasti bagus di mata semua pelatih. Jadi kalau istilah selera pelatih itu sebetulnya adalah dalih gitu loh. Karena pemain bagus itu harusnya bagus di mata semua pelatih. Javier Zanetti ya bagus di mata semua pelatih Inter. Iya. Walau di masa Moratti itu kan kalau nggak salah 13 atau sampai berapa tuh. Waktu era Moratti pegang Inter 16 atau berapa. Ya Javier Zanetti selalu jadi pilihan. Jadi prinsipnya kan gitu. Pelatih yang objektif, pelatih bagus, akan nilai pemain bagus ya tetap bagus gitu loh. Bukan soal selera gitu loh. Prinsipnya kan itu. Bukan soal kebutuhan tim, karena tim butuh pemain yang bagus. Iya. Makanya sekarang kan dia diberikan pintu akhir untuk menetapkan pemain naturalisasi untuk diproses naturalisasi kan. Pertanyaannya apakah dia 100% sempurna dalam memilih pemain? Kan belum tentu. Ya nggak tahu nih, mungkin pertanyaan yang benar apa enggak ya. ST itu sebetulnya lihat nggak sih Ivan Jenner main ketika main? Ya kan reserve. Hapner main, Jordi dia harusnya pernah lihat kan pemain senior kan. Tapi yang pemain muda-muda yang masih reserve, yang ya strike misalnya, itu dia pernah lihat nggak sih sebenarnya? Atau pertanyaan yang sama, STY lihat nggak pemain-pemain kita yang di Liga 1? Yang di lokal? Iya, lihat nggak? Dia punya cukup waktu nggak untuk keliling semua? Harusnya kan punya cukup waktu, karena memang itu kerjaannya kan.
Tapi dia sering syuting iklan tahun kemarin. Bener juga. Iya, top PH-nya teman gua ada 6 kali tuh sama dia tahun lalu. Kayak tahun lalu bener. Gitu. Ya. Oke, Bung Ucup, Bung Toel, Apalagi, mungkin Krep? segitu dulu lah pembahasan kita pada Kalau sama Toel gua bantuin episode nanya aja kita kali mendingan. ini. Salah jawaban gua sama dia. Semoga pembahasan kita juga bisa memberikan dampak yang positif juga bagi perkembangan sepak bola di tanah air. Dan yang pasti timnas kita juga bisa lolos 8 besar nih sesuai target yang ditetapkan Kalau federasi. berkembang haruslah berkembang siapapun. Cuma sekarang siapa orang yang paling tepat untuk meningkatkan proses itu? Yes. Kalau buku tuh kan ada babnya, Sup. Sama kayak film kan. Lu kalau film apa sih, Sup? Ada, ya, Ada 4 babak kan? 3 babak. 3 Sama. babak kan? Ada inciting incident, ada status quo, inciting incident, mid point gitulah. Ada semua ada babakannya. Ya kayak gitu lah. Pasti ada kapan ada point of no return, jadi cerita mesti maju nggak sebalik ya ada semua. Sama kan? Sepak bola juga gitulah. Musuh umur hidup dia. Kenapa kita nggak maju-maju tapi dari dulu? Maksudnya dari tadi lu ngomong Itu udah mau di closing. dikit lagi ya boleh. Podcast kok. Boleh, Bukan TV. bebas. Bukan TV, boleh. Bebas. Itu kalau kan dulu 80-an kita kan selalu punya harapan gitu. Tapi terus kayaknya ya segitu lagi. Ujungnya Asia Tenggara juga. Apa yang terjadi Mas sepak bola gitu? Kalau dulu kalau menurutku sih kalau dengar cerita akhirnya kita ambil kesimpulan. Lawan diri kita diri sendiri waktu itu. Banyak main-mainnya, banyak bercandanya. Ya terjemahkan aja bercandanya gitu. Kalau dulu. Sampai kemudian akhirnya yang lain lari kita enggak. Ini ada nih mantan pemain nasional kirim nih cerita. 8-3 gue captain dia bilang. Lawan Irak 1-0 kalahnya. Gue captainnya. Dan 86 Irak ke Piala Dunia kan? Iya. Iya, berarti pihak Iraknya udah kuat. Nah. Kalahnya 1-0 lah. Lebih lama lagi. Ya aku nanya sebetulnya iseng dulu kalau lawan Korea lawan Jepang itu minder nggak? Dia melotot sama gue Sup. Minder gitu. Enggak katanya. Ngapain minder gitu. Tapi inget gak ada uji coba lupa tuh 81 82. Kayaknya 82 mungkin. Indonesia lawan Saudi Arabia. Kipernya Bonar Lobing, gue inget banget. itu sih. Kalah 8-0. 7 apa 8? Apa? Kan ke lapangan karpet katanya Sup. Dulu kan kita belum punya lapangan sintetis. Ada aja. Loh itu baca lu. Bilangnya masih lapangan karpet. Iya. Iya kan? Tapi jangan nyalain lapangan juga. Tangannya 85 Sup itu Sup. lain. 85 kalau nggak salah. Enggak. 85 itu. Kalau nggak salah itu 1-2 tahun setelah timnya. Kipernya Bonar Tobing. Alasannya kalau nggak salah lapangan karpet. Karena memang kita belum punya sintetis lapangan waktu itu. PSF belum ada. Keras, Yup. Kalau main di sintetis keras. Oke Mirsa, mungkin segitu dulu pembahasan kita pada episode kali ini. Jangan lupa saksikan terus One Corner di episode-episode berikutnya. Akhir kata, saya Faisal Krep pamit undur diri. Saksikan terus One Corner di YouTube TV One News. Salam One Corner. Beda kalau hater emang. Begini terakhir.